Sore itu aku bersama teman-temanku sedang bermain bola di salah satu lapangan yang berada di kampungku. Tiba-tiba temanku yang bernama Yanto mengajakku dan teman-teman lainnya untuk mendirikan tenda di kebun dekat rumahku nanti malam. Yanto berencana mengadakan acara bokar-bokar singkong dan api unggun untuk mengisi acara liburan sekolah kami. Pada saat itu kami masih kelas 6 SD, alhasil yang menyetujuinya ada 5 orang, termasuk aku dan Yanto. Jam 5 sore aku bersama 3 kawanku sudah kumpul di depan kebun itu, sambil menunggu Yanto yang belum datang juga. Yanto adalah anak yang paling berani di antara kami. Dia bandel, tidak takut sama siapapun, dan jiwanya sok pemimpin dan suka nyuruh-nyuruh. Aku sebenarnya agak risih dengan sifatnya yang sok itu. Tapi apa boleh buat? Karena dia temanku, jadi kita harus saling menghormati. Jam 5 lebih, akhirnya Yanto datang juga. Kami berlima langsung masuk ke dalam kebun yang tak terawat itu. Kami mencari tempat untuk membuat tenda yang jauh dari sumur tua. Karena menurut cerita dari orang-orang desa, sumur tua itu angker. Konon dahulu kala ada seorang perempuan yang dibunuh, dan mayatnya dibuang di sumur itu. Wanita itu menolak dinikahi oleh seorang jenderal dari Belanda. Maka wanita itu diperkosa dan dibunuh. Lalu mayatnya dibuang ke lubang sumur itu oleh kompeni-kompeni yang biadab. Setelah kami berlima menemukan tempat yang cocok, kami segera mendirikan tenda di tempat itu. Setelah tenda berdiri, maka kita cepat-cepat mengumpulkan ranting untuk dibuat api unggun, sekaligus sebagai sumber cahaya kami saat itu. Setelah api unggun jadi, aku dan Yanto langsung masuk ke dalam kebun untuk mencari singkong. Kami membawa ancor dan masuk agak ke tengah kebun. Di kiri kanan kami sangat gelap, dan banyak ditumbuhi semak belukar yang tak terawat. Bayang-bayang pohon terlihat menjulang ke atas. Aku merasakan terpaan angin dingin di tubuhku. Namun aku tak memperdulikan suasana itu. Aku dan Yanto sibuk mencabuti singkong yang tertanam di dalam tanah. Setelah kami merasa cukup, maka kami langsung kembali ke tenda. Di depan tenda, kami berlima membakar singkong dan melahapnya. Waktu di jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Persediaan ranting pohon untuk api unggun kami sudah habis tak tersisa. Api unggun mulai padam. Tenda kami mulai gelap. Di sekitar tenda kami tidak ada pohon besar. Jadi, untuk mencari ranting pohon, kami harus masuk ke tengah kebun yang banyak pohon besar yang menjatuhkan rantingnya. Yanto langsung mengajakku untuk masuk ke tengah kebun itu. Sebenarnya, aku sangat takut. Namun karena dipaksa oleh Yanto, akhirnya aku ikut dia untuk mencari ranting ke tengga-tengga kebun yang dekat dengan sumur tua itu. Aku hanya berdua dengan Yanto menuju kebun itu. Setelah sampai di kebun yang banyak pohon-pohon besarnya, kami langsung memungut dan mengumpulkan renting-renting pohon yang banyak berserakan di sekitar tempat itu. "Yan, ayo cepetan. Aku takut nih," ujarku kepada Yanto. "Kamu takut sama siapa, Zi? Sama hantu? Sama sumur itu? Suruh sini aja hantunya. Nanti tak ajak main bola," ujar Yanto dengan nada yang menantang. "Wah, parah kamu," ujarku sambil tengok kanan kiri ketakutan. Angin berhembus cukup kencang, dan kami terus saja ngumpulin ranting-ranting pohon. Dan astaga, aku kaget. Aku baru menyadari, ternyata kami sudah berada di tempat sumur tua yang angker itu. Tiba-tiba angin berhenti, dan suasana menjadi hening. Di pinggiran sumur itu nampak banyak sekali sesajen dan tempat kemenyan. "Zi, aku mau buang air kecil dulu," ujar Yanto. Tanpa menjawab, aku teruskan saja mengumpulkan ranting. Suasana tak nyaman menyelimuti perasaanku kala itu. Dan tiba-tiba, ada cahaya putih tipis yang keluar dari dalam sumur angker itu. Dengan cepat, cahaya putih itu berubah menjadi sesosok wanita yang berpakaian adat Jawa Kemben. Dia lalu menatapku dengan tajam. Sontak aku langsung panggil Yanto, namun tak ada jawaban darinya. Dan tiba-tiba di sampingku secara cepat muncul sesosok pocong yang bau busuknya sangat menyengat, dengan wajah yang mengerikan. Di mata, hidung dan mulutnya terdapat belatung yang kotor dan menjijikan. Setelah tak ada jawaban dari Yanto, aku pun langsung membalikkan badan dan berlari menuju tenda dengan sisa-sisa
tenaga yang kumiliki. Aku berlari dengan sangat kencang menuju tenda, tempat di mana teman-temanku yang lain menungguku dan Yanto. Setelah sampai di tenda, aku yang sedang mengatur nafasku yang ngos-ngosan langsung ditanyai oleh ketiga temanku. "Yanto, mana sih?" Aku cuma jawab, "Ada hantu di sumur tua. Ayo cepet, kita keluar dari kebun ini." Aku bersama ketiga temanku langsung lari keluar dari kebun itu tanpa memikirkan di mana Yanto berada. Setelah sampai di rumah, saat itu orang tuaku sudah tidur. Terpaksa aku bangunkan mereka dalam keadaan mencekam itu. Setelah ayahku bangun, aku langsung bilang bahwa si Yanto hilang di kebun dan aku baru saja lihat setan di sumur tua. Ayahku langsung kaget. "Kenapa kamu mendekati sumur itu?" "Ya sudah, ayo ke rumah Pak RT," ajak ayahku. Langsung saja aku bersama teman-temanku dan ayahku bergegas ke rumah Pak RT. Tak lama kemudian Pak RT mengumpulkan seluruh warga kampung dan seorang kiai di kampungku. Semua warga sudah berkumpul dan membawa peralatan dapur untuk dipukul, sehingga menimbulkan suara yang berisik. Kata Pak Kiai, si Yanto diculik Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah sosok makhluk halus yang wujudnya seperti manusia, bertubuh tambun, berbaju kompeng-kemping, dan suka menculik anak-anak. Setelah semua warga masuk ke kebun itu, langsung saja mereka mulai memukuli alat-alat dapur yang mereka bawa sambil membawa ancor dan mengucapkan kalimat syahadat. Kami semua langsung mencari si Yanto ke segala arah di semua sadet-sadet kebun itu. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sekali dan terdengar suara tawa seorang perempuan yang sangat memekakan telingaku. Namun lama-kelamaan suara itu hilang dan tiba-tiba salah seorang warga menemukan Yanto dalam keadaan pingsan yang tergantung di pohon bambu. Setelah si Yanto berhasil diturunkan, bajunya terlihat sangat kotor dan baunya tidak sedap, menyengat di rongga penciuman semua warga. Semenjak kejadian itu, ada peraturan dari kepala kampung. Kalau semua warga tak boleh masuk ke dalam kebun yang ada sumur tua yang angker itu. Setelah seminggu, si Yanto baru keluar main lagi dan bergabung bareng teman-teman yang lain. Sekarang, Yanto jadi orang yang pendiam sekali. Aku langsung menanyai dia, kenapa menghilang saat mencari ranting pohon waktu itu. Yanto menjawab, "Sewaktu aku mau buang air kecil, aku langsung menuju ke semak belukar. Dan pas di bawah pohon itu, aku segera buang air kecil. Tapi pas aku buang air kecil, tiba-tiba ada sesosok wanita bertubuh besar dan bajunya compang-camping. Dia berada di atas pohon dan menatap tajam ke arahku. Lalu wanita itu bilang, 'Kalau kencing izin dulu,' sambil mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan. Dan saat aku tatap mukanya, aku langsung tak sadarkan diri. Aku baru sadar ketika aku diturunkan oleh warga dari pohon bambu. Ungkap Yanto panjang lebar. "Ya udah, sebaiknya sekarang kamu percaya sama keberadaan makhluk halus. Dan kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah." Uharku. Akhirnya sumur itu masih berdiri sampai sekarang. Dan pada saat kebun itu mau dibangun sebuah ruko, salah seorang tukang yang mencoba membongkar sumur itu tiba-tiba mengidap penyakit yang tak wajar dan aneh, hingga akhirnya meninggal dunia. Sekarang ruko yang berdiri di tanah bekas kebun kosong itu telah dipakai sebuah kantor, dan banyak sekali karyawan kantor yang kesurupan.